Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 tingkat sekolah dasar. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, konsep kita pada kali ini yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan hanya membahas keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejujuran Rasulullah dan kasih sayangnya. Dan kemudian di minggu yang akan datang insya Allah kita akan membahas keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Anak-anak yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang melalui video pembelajaran ini kalian sebagai peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Yang kedua, menjelaskan sifat jujur dan kasih sayang sebagai keteladanan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, membiasakan berperilaku jujur dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengawali perjumpaan kita pada kali ini, perhatikan gambar berikut ini. Ada dua orang anak yang sedang dinasihati oleh ayahnya. Si ayah mengatakan, anak-anak, dalam berperilaku contohlah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sikap dua anak ini yang memperhatikan nasihat orang tuanya dengan baik. Beginilah tuntunan Islam terhadap perilaku kepada orang tua. Gambar yang kedua, ada seorang anak yang sedang berpamitan, namanya Riri. Seraya mengatakan kepada ibunya, Bunda, Riri berangkat ke sekolah. Mencium tangan ibunya, dan inilah contoh dari sikap atau akhlak terpuji yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ada dua anak yang sedang bersalaman, berjumpa. Hei Amir, apa kabar? Ini adalah cara menyikapi atau berperilaku yang baik terhadap kawannya. Untuk berikut yaitu gambar satu keluarga yang akan makan bersama. Seorang ayah menyeru atau memerintahkan kepada anaknya, ayo adik, pimpin doa sebelum makan. Begitu pula ini akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat hendak makan. Keempat gambar ini menunjukkan bahwa perilaku atau akhlak yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ajaran agama Islam sungguh amat indah. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang soleh dan solehah,
keteladanan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran surat Al-Ahzab diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, yaitu suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi siapa saja yang menginginkan, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan kedatangan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Maksud dari ayat ini menandakan bahwa orang yang dapat menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan beriman, meyakini meyakini akan datangnya hari akhir, dan juga senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang inilah yang mampu menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswah hasanah atau suri teladan baginya. Anak-anak yang soleh dan solehah, salah satu keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kejujuran beliau. Banyak kisah yang menerangkan tentang ini, namun saya tampilkan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang terkenal sebagai orang yang jujur dan berakhlak mulia. Semenjak kecil beliau sudah menyandang julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Sampai Abu Jahal yang selama hidupnya memusuhi Islam dan kaum muslimin bahkan sempat mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri pernah mengatakan Abu Jahal tersebut, kami tidak mendustakanmu wahai Muhammad, karena kami tahu bahwa engkau adalah orang yang jujur. Kami hanya mendustakan agama yang engkau dakwahkan. Maknanya dari perkataan Abu Jahal ini, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebenarnya tidak meragukan akan kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun karena beliau tidak mau menggantikan agama nenek moyang yang diajarkan dari orang-orang sebelum Abu Jahal, para sesepuhnya mengajarkan agama yang menyembah berhala. Tidak ingin itu dilenyapkan saat itu dengan hadirnya agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Maka beliau mengatakan, kami hanya mendustakan agama yang engkau dakwahkan. Menandakan bahwa betapa luar biasanya Nabi Muhammad, bukan hanya sahabat umatnya yang mengakui kejujuran, tapi musuhnya pun mengakui kejujuran beliau. Kejujurannya pun menjadi pemimpin Makkah, memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad untuk menyelesaikan perselisihan pada saat peletakan Hajar Aswad saat perbaikan Ka'bah. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepercayaan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad, dan waktu itu perselisihan antara
kaum atau suku yang ada di kota Mekkah berebut untuk menaruh Hajar Aswad kembali di tempatnya, yaitu di Ka'bah. Namun perselisihan itu bisa diredam oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan hal tersebut bisa diterima oleh para ketua suku atau pemimpin suku-suku yang ada di kota Mekkah. Maka Nabi Muhammad menggelar sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di atas sorban, dan seluruh ketua dari masing-masing suku yang ada di kota Mekkah pada waktu itu memegang dan meletakkan Hajar Aswad ke tempat kembali. Ini suatu penghormatan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang disisihkan, tidak ada yang dilecehkan, karena bagi orang-orang Mekah pada waktu itu betapa mulianya memegang batu Hajar Aswad. Dan kita pun seperti itu anak-anakku sekalian, sampai Rasulullah SAW mengajarkan untuk menciumnya Hajar Aswad tersebut, karena Hajar Aswad adalah batu yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya diletakkan di rumah Allah, yaitu Ka'bah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kembali lagi kepada jujur. Lantas apa itu pengertian jujur? Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kamu berbuat atau berperilaku jujur. Fa inna sidqa, bahwasanya kejujuran itu yahdi ilal birri, menunjukkan kepada kebaikan, menggiring kepada kebaikan. Innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lantas keutamaan jujur kita bisa lihat di sini. Jujur dapat mengantarkan kita ke surga. Sebagaimana hadis yang tadi saya sebutkan, jujur juga melahirkan ketenangan. Jujur akan membawa ketenangan bagi orang yang bisa bersikap atau berperilaku jujur, karena dengan kebohongan akan membuat seseorang menjadi bimbang dan tidak tenang. Berikutnya, disukai semua manusia. Orang yang jujur akan selalu disukai oleh manusia. Dan yang keempat, mengantarkan kepada derajat yang tinggi. Inilah yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW selaku pemimpin alam semesta. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau memiliki sifat jujur. Makanya beliau diberikan sifat yaitu as-siddiq, dan juga gelar yang sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi pun, yaitu yang kita kenal dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan terakhir, keutamaan jujur, anakku yang soleh dan solehah mendapatkan keberkahan. Apa makna berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berikutnya adalah kasih sayang Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang sangat besar kasih sayangnya kepada siapapun. Yang pertama di sini kita akan bahas kasih sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan juga masyarakat. Rasulullah SAW
betapa besar kasih sayangnya terhadap anaknya. Fatimah, yang bernama Fatimah anaknya, selalu digendong, sementara orang yang pada waktu itu merasa malu memiliki anak perempuan. Namun Rasulullah bawa keluar keliling dan digendongnya Siti Fatimah sebagai ungkapan kasih sayang Rasulullah terhadap anaknya. Begitu pula Rasulullah sangat mencintai cucunya yang bernama Hasan dan Husain, dua putra dari Fatimah yang selalu diciumnya, sampai pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya beliau, saat beliau sedang sholat, beliau pada posisi sujud dinaikkan atau ditunggangi Rasulullah sampai Rasulullah sujud lama sekali. Para sahabat bingung, ada apakah gerangan Rasulullah lama sujudnya. Pada waktu itu semua sahabat tidak bisa melihat apa yang terjadi karena mereka pun berjamaah sholat bersama Rasulullah SAW. Mereka menduga bahwa akan ada wahyu yang turun. Namun setelah sholat selesai, ternyata ditanya, Rasulullah mengatakan bahwa tadi cucuku telah menaiki aku saat aku sujud, maka aku tidak akan mengganggu kesenangan cucuku. Subhanallah, begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap cucunya. Maka pantas beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Dan aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau pun Rasulullah mengatakan, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Rasulullah terhadap orang tua yang selalu diajarkan oleh beliau untuk senantiasa berbuat baik, berbakti kepada keduanya yang telah begitu besar jasa dan pengorbanan kedua orang tua, untuk selalu kita bisa membalas walaupun niat itu kita besar adanya, namun percayalah dan yakinlah, membalas jasa kedua orang tua tidak akan pernah bisa kita lakukan, karena begitu besar pengorbanan dan jasa orang tua terhadap diri kita. Dan Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud lalu bertanya kembali, lalu apalagi Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sini, pertama berarti sholat, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Posisi urutan berbakti kepada orang tua berada pada urutan yang kedua, mengalahkan jihad fisabilillah, menunjukkan bahwasanya berbakti atau menyayangi kedua orang tua adalah ganjaran pahala yang sangat luar biasa dibandingkan jihad fisabilillah. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Lebih baik diam kalau tidak berkata yang baik, bukan malah mencela, mengejek. Ini adalah akhlak yang tidak baik. Tentunya kalian anak yang soleh dan soleha bisa mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini dalam rangka meneladani kasih sayang baginda Nabi Muhammad SAW.
Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun terbukti pada peduli beliau terhadap lingkungan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Berikutnya, Nabi sebagai rahmat untuk alam semesta, kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang, yaitu muhajirin, orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah, dengan kaum Ansor, penduduk asli kota Madinah, sehingga mereka bisa hidup saling tolong menolong, menciptakan daerah yang tertib dan aman, menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari rahmat untuk semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk memberikan kasih sayang bagi semesta alam, bukan hanya manusia saja, bukan hanya yang beragama Islam saja, namun seluruhnya dari bangsa manusia, jin, dan hewan, dan apapun itu makhluk Allah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rahmat untuk mereka semua. Baik anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.